Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo RI mengajak masyarakat untuk senantiasa merajut harmoni dan menjaga suasana tetap damai serta kondusif pasca penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hal ini penting mengingat pada pelaksanaan pemilu 2024 lalu, sedikit banyak terjadi gesekan karena perbedaan pilihan atau pendapat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI, Dr. Usman Kansong, dalam sambutannya sekaligus membuka acara Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024 menyampaikan bahwa secara keseluruhan, rangkaian atau tahapan pemilu 2024 dapat terlaksana dan berlangsung dengan aman dan damai. Jikapun ada gesekan-gesekan itu oleh karena adanya perbedaan pilihan maupun pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ketika rakyat memiliki hak untuk berpendapat, pasti akan ada sudut pandang yang berbeda. Perbedaan ini sebenarnya memperkaya proses pengambilan keputusan dan memastikan adanya kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Merdeka sekali lagi. Tangannya merdeka, oke. Bisa dipertegas poin apa yang disampaikan. Iya, jadi begini, kan kita sudah melalui pemilu kemarin ya, 14 Februari dengan damai. Ini kan harus kita rawat, kita pelihara ya agar tetap suasananya itu berlangsung damai sampai nanti transisi kepemimpinan dan tentu saja seterusnya begitu. Nah, karena itu kita melaksanakan forum diskusi demokrasi seperti ini. Ya ini kita lakukan sudah yang kesekian kali ya. Sebelumnya kita di Cirebon juga mengumpulkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ya karena mereka ini yang bisa nanti meneruskan pesan-pesan demokrasi di sini kepada masyarakatnya begitu. Nah, jadi kita ingin mengajak kita semua menjaga situasi ini agar tetap damai pasca pemilu 2024. Kira-kira itu pesan. Bapak sekalian kami hormati, tentunya sudah sangat semangat untuk mengikuti sesi Iya, Bali ini kan tempat kita belajar demokrasi saya kira ya. Dan tentunya juga toleransinya sangat tinggi, kearifan lokalnya, nilai-nilai untuk menjaga keseimbangan, rekonsiliasi itu sangat bagus begitu. Ya, Bali ini memang jadi tempat acara atau event-event internasional juga ya begitu kan, karena ada nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang saya kira bisa kita jadi pelajaran. Toleransi itu kan nilai dasar demokrasi kan, kira-kira begitu. Selain Bali di Cirebon ya, ke Bandung nanti ini kita masih terus sampai ya total saya kira mungkin ada 10 sampai 15 tempat ya. Karena kan setelah itu kan kita harus persiapan pilkada. Kan kurang lebih sama juga. Nah, pilkada itu rencananya ini kan bulan November ya. Bulan November, nah kita akan terus. Jadi kita tidak berhenti lah ya sampai nanti pilkada selesai. Iya, terkait pilkada saya kira ya ada yang mengatakan bahwa pilkada justru nanti yang lebih seru dibandingkan dengan pilpres begitu kan. Pengalaman dulu pilkada DKI misalnya ya kan, pilkada Sumatera Utara dan pilkada di Maluku sana begitu. Ini ya menjadi semacam warning lah buat kita ya, agar kita semua peduli ya bagaimana mewujudkan pilkada yang juga damai begitu ya. Karena pilkada ini kan kalau pemilu satu gitu kira-kira ya. Memang kita mencoblos beberapa kali. Tapi pilkada ini kan di banyak sekali ratusan kota kabupaten begitu. Ya, karena itu ini peran teman-teman media juga sangat penting ya, untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan damai untuk pilkada nanti. Di Bali mungkin ada berapa kabupaten nanti. Apakah bakal membentuk agen perubahan seperti sebelumnya, Pak? Oh iya pasti kita kan selalu membentuk task force ya, ya supaya berlangsung aman lah semuanya ya begitu ya, kira-kira gitu ya. Kan perubahan itu dari saya semua kan berubah. Potensi apa yang harus diwaspadai mengancam kedamaian demokrasi? Iya, saya kira yang harus kita waspadai itu ya di era digital sekarang adalah hoax. Ya hoax.
Hoax itu menciptakan konflik, menciptakan polarisasi. Waktu Bali Demokrasi Forum ya tahun 2022 itu kan dikatakan bahwa demokrasi menurun. Salah satu penyebabnya adalah hoax dan disinformasi di ruang digital. Di Amerika tahun 2000 di Pilpres 2020 itu kan gara-gara hoax, maka orang-orang pendukungnya Donald Trump menyerang gedung Capitol kan begitu. Nah, jadi hoax ini harus kita waspadai. Nah, karena itu Kominfo dan tentu bersama-sama dengan media melakukan yang kita sebut literasi digital. Ya, literasi digital ya agar masyarakat memahami, bisa mengidentifikasi satu berita itu hoax atau bukan, tidak ikut menyebarkan hoax, tidak bikin hoax, kira-kira begitu. Ya, jadi kita tetap akan keliling kota-kota di Indonesia untuk literasi digital dan juga literasi demokrasi. Apa mungkin faktor penyebar hoax itu masih tinggi Pak dan masih Ya, yang pertama ada motif politik ya, motif politik untuk memaksakan kepentingan dirinya sendiri. Ya, itu satu. Kedua ada motif ekonomi. Jadi ini kan kejadian di Jawa Timur, di Surabaya, polisi itu kan menangkap produsen hoax. Dia TV streaming, kumpul-kumpul gambar-gambar dari TV-TV mainstream, begitu kan, diolah-olah tapi dibikin disinformasi. Tujuannya apa? Mendapatkan clickbait dari AdSense, betul. Wah, itu penghasilannya sebulan bisa sekian juta deh. Jadi motifnya ekonomi, motif politik, motif ekonomi. Dan yang lain yang memicu hoax juga karena memang ada konsumennya, ada yang suka hoax, percaya pada hoax. Nah, inilah. Jadi kita Kominfo itu memutus supply-nya, melakukan take down hoax kan. Kita kan selalu tiap hari melakukan take down hoax. Ini kita memutus supply-nya, tapi kita juga memutus demand-nya dengan literasi digital gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu tantangannya di pilkada juga seperti itu. Kita belajar banyak dari pilkada DKI gitu kan. Ya. Dari pemilu kemarin sudah berapa konten hoax yang hoax kemarin itu saya lupa angkanya, tetapi terjadi penurunan 40% jika dibandingkan pemilu 2019. Terjadi penurunan jumlah hoax, ya, jumlah hoax 274 hoax yang kita take down. Di pemilu 2019 bisa 300 sampai 400. 300 sampai 400. Nah, kenapa di pemilu 2024 hoaxnya menurun? Karena ada beberapa faktor. Literasi digital kita lakukan. Kemudian yang kedua, masa kampanyenya pendek. Jadi hoax itu berkeliaran di masa kampanye. Jadi kemarin kan kampanyenya pendek, 3 bulan, nggak sampai bahkan kan. Di pemilu 2019 itu 8 bulan. Nah, kemudian yang ketiga itu pemilu 2019 didahului oleh pilkada DKI, gitu ya. 2017 kan. Di pemilu 2024 tidak ada pilkada. Ya, jadi itu membantu juga. Yang keempat, pemilih milenial dan zilenial itu generasi Z itu kan besar, 56,4%. Dan anak muda ini kan kritis biasanya terhadap informasi dia. Jadi dia nggak percaya sama hoax, dia nggak bersebar. Nah, faktor itu yang menyebabkan hoax di pemilu 2024 turun 40% dibandingkan pemilu 2019. Kalau pilkada ini Pak, prediksi bagaimana? Kenapa? Kalau pilkada kira-kira Pak? Ya, pilkada kita kan selalu memprediksikan yang terburuk ya. Yang terburuk karena banyak, begitu kan. Tentu kita tidak boleh anggap enteng. Ya, bisa konflik horizontalnya barangkali karena dekat itu. Ya, kalau nasional kan orang Bali milih calon yang ada di Jakarta gitu. Kalau ini kan di sini nih, sama-sama kita ketemu gitu. Kita ketemu langsung. Nah, ini yang kita khawatirkan terjadi konflik horizontal. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita pernah mengalami beberapa kali pilkada serentak 2020 terakhir. Ya, ada kejadian-kejadian, tapi sejauh kita lihat dari seluruh Indonesia ya relatif bagus. Ya, gitu ya. Terima kasih ya. Acara Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024 tersebut menghadirkan 3 narasumber,
Antara lain Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Denpasar Profesor Inyoman Budiana, pemimpin redaksi Denpos dan Bisnis Bali Igede Suatnyana, serta akademisi FISIP Universitas Udayana Ninyoman Clara Listia Dewi. Rasanya manis. Mencari ikan di Sungai Kapuas jauh. Pemilu 2024 sudah berjalan demokratis, walaupun masih ada yang kurang puas.